Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satyawati dengan NPM 10060619055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Pitoparmaka, yaitu dengan menelaah salah satu jurnal yang dapat berpotensi sebagai anti diabetes. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ada judul artikel, kemudian pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada tujuan dari penelitian tersebut, kemudian ada materi, ada hasil pengujian, mekanisme aksi, kesimpulan, dan juga referensi. Judul artikel dari penelitian ini yaitu adalah potensi daun jambu biji sebagai agen antidiabetik tradisional. Untuk pendahuluannya, tanaman yang digunakannya itu adalah daun jambu biji. Untuk daun jambu biji ini nama ilmiahnya yaitu adalah Psidium guajapa, nama daerahnya ini daun jambu biji, dan bagian yang digunakannya adalah daun. Untuk mengenai latar belakangnya, jadi diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik kronik yang biasanya diakibatkan dengan menurunnya produksi insulin atau menurunnya reseptor dari insulin tersebut. Nah, di mana berdasarkan data IDF pada tahun 2019 terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia yang setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Nah, penegakan diagnosis diabetes mellitus ini mengacu pada kriteria diabetes mellitus pada konsensus Perkeni, di mana menurut kriteria tersebut diabetes mellitus ditegakkan bila kadar glukosa darah puasa sebesar 126 mg per desiliter atau glukosa darah 2 jam pasca pembebanan 200 mg per desiliter atau glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dengan gejala sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, dan dalam jumlah yang banyak, dan kemudian berat badan yang menurun. Nah, kemudian untuk faktor risiko yang terjadi pada diabetes mellitus ini sebaiknya dilakukan upaya pengendalian sebagai pencegahan untuk menurunkan mortalitas serta morbiditasnya. Di mana adapun faktor risiko dari diabetes mellitus itu terdiri dari dua, yaitu ada faktor yang dapat dimodifikasi dan juga tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang dapat dimodifikasi yaitu salah satunya adalah ras, etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan yang melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram. Kemudian juga adapun faktor yang dapat dimodifikasi salah satunya adalah obesitas jika nilai indeks massa tubuh IMT yaitu lebih dari 27. Terapi alternatif yang dapat dijadikan sebagai kunci utama untuk pencegahan adalah dengan menggunakan bahan alam, di mana bahan alam ini mudah didapatkan. Salah satu bahan alam yang berpotensi sebagai agen antidiabetes adalah daun jambu biji yang memiliki kadar polifenol sebagai antioksidan. Nah, kemudian di sini ada tipe dari diabetes mellitus. Yang pertama ada diabetes tipe 1, di antaranya ada autoimunitas, di mana diabetes tipe 1 ini biasanya disebabkan oleh reaksi autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh ini akan menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi insulin, sehingga akan mengakibatkan produksi insulin ini menjadi sangat rendah atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian yang kedua ada faktor genetik, di mana dengan adanya faktor genetik dapat beresiko dengan mengembangkan diabetes tipe 1, di mana seseorang yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes 1 maka akan memiliki resiko lebih tinggi juga untuk mengembangkan kondisi tersebut. Kemudian yang kedua ada diabetes tipe 2, di mana diabetes ini terkait dengan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh ini menjadi kurang responsif terhadap insulin yang diproduksinya, sehingga pankreas harus memproduksi lebih banyak insulin untuk mencoba menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal. Kemudian faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan juga obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 ini, di mana faktor-faktor inilah yang menjadi berat badan meningkat dan ketidakseimbangan hormon yang dapat mempengaruhi kerja dari insulin tersebut. Nah, kemudian ada diabetes gestasional. Biasanya diabetes gestasional ini terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki diabetes. Selama kehamilan, plasenta akan memproduksi hormon-hormon yang dapat membuat tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin. Nah, jika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin, maka untuk mengatasi resisten ini, kadar glukosa darah akan naik dan juga menyebabkan diabetes gestasional. Nah, kemudian untuk hasil pengujiannya, potensi senyawa bioaktif
polipenol dalam pemberian ekstrak etanol daun jambu biji dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, kemudian 200 mg per kilogram berat badan, dan 400 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi dengan aloksan secara signifikan, yaitu dengan menurunkan kadar glukosa darah pada jam kedua, keempat, keenam, dan di antara ketiga dosis pada dosis 200 mg, yaitu memiliki penurunan yang lebih baik, di mana daun tunas muda daun biji ini secara khas diperkaya dengan polipenol dengan kadar 165,61 mg per gram. Nah, untuk mekanisme aksinya, yang pertama ada mekanisme polipenol dan tanin sebagai agen antidiabetik. Yang kedua yaitu penurunan aktivitas enzim alfa glukosidase. Kemudian yang ketiga yaitu adalah efek hipodinonektinemia dan hipoglikemik. Kemudian yang pertama itu ada mekanisme polipenol dan tanin sebagai agen antidiabetik, di mana senyawa bioaktif seperti polipenol, asam fenolik, dan tanin ini sangat berperan penting sebagai agen antidiabetes karena berinteraksi dengan SGLT1 dan GULT2, di mana proses absorpsi glukosa usus sebagian besar itu difasilitasi oleh SGLT1, sedangkan pengeluaran glukosa dari enterosit ke dalam darah dimediasi oleh transporter glukosa 2 atau GLUT2. Nah, kemudian maka dari itu penyerapan glukosa dimediasi oleh GULT2 yang merupakan target potensial tinggi untuk regulasi efektif dari kadar glukosa darah. Nah, kemudian untuk mekanisme aksi yang kedua yaitu adalah penurunan aktivitas enzim alfa glukosidase, di mana terdapat enzim alfa glukosidase yang sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji ini mampu menghambat aktivitas in vitro maltase, sukrase, dan alfa amilase, di mana studi secara in vivo juga menunjukkan bahwa ekstrak air dari jambu biji ini akan menghambat aktivitas sukrase dan maltase di mukosa usus tikus yang telah dibuat menjadi diabetes. Proses ini juga merupakan aktivitas yang baik dan bermanfaat sebagai antidiabetik. Kemudian untuk mekanisme aksi yang terakhir adalah efek hipodinonektinemia dan hipoglikemik, di mana berdasarkan temuan yang menyatakan bahwa teh daun jambu biji ini memiliki potensi terapeutik yang mirip dengan akarbose untuk meningkatkan hipoadinopektinemia dan hiperglikemia, sehingga menyebabkan penurunan dari enzim HbA1c, di mana uji klinis juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin dapat menurunkan kadar trigliserida dan kolesterolemia. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa asam galat, katekin, dan epikatekin juga dapat menghambat esterase kolesterol pankreas yang juga menurunkan kadar kolesterol. Katekin juga penting sebagai terapi untuk pencegahan diabetes tipe 2 dan obesitas. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama adalah potensi daun jambu biji sebagai agen antidiabetik baru merupakan potensi terapi. Kemudian yang kedua, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa ada efek hipoglikemik dan hipoadinopektin dengan rentang dosis 250 sampai 2000 mg per kilogram berat badan, di mana kandungan antioksidan dari daun jambu biji ini seperti fenol dapat berdampak dalam menurunkan efek enzim alfa glukosidase seperti layaknya antidiabetes akarbose. Untuk referensi jurnalnya, saya mengambil dari salah satu jurnal penelitian perawat profesional yang diteliti oleh Agustina Padilla Gunata pada tahun 2021. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.